anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini untuk pembelajaran jarak jauh di kelas 5, kita akan belajar dari tema 6, yaitu panas dan perpindahan, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Untuk mata pelajaran PPKN ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah tahu kan apa itu kewajiban, tanggung jawab, dan hak sebagai warga masyarakat. Nah, kali ini kita akan kembali belajar lagi tentang kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Jadi anak-anak, setiap warga masyarakat, termasuk kamu, ibu, kita itu memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab, dan memiliki hak. Nah, kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal. Jadi, sesuai tempat tinggal kita, kewajiban, tanggung jawab, dan hak kita bermacam-macam. Nah, jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, nah, apa yang akan kita peroleh? Kita akan memperoleh hak. Jadi, jangan menuntut hak dulu ya sebelum melakukan kewajiban, karena kita harus menjalankan kewajiban kita dulu dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, baru kita akan mendapatkan hak kita. Nah, di sini Ibu akan memberikan lagi apa itu pengertian dari kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Yuk kita pahami bersama. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, yang harus kita lakukan. Nah, jika ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi jangan menuntut hak kalau kewajibannya belum dilaksanakan. Nah, tanggung jawab apa ya? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Jadi tanggung jawab itu adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Jadi kalau ada tugasnya harus siap mengerjakannya. Dan kesadaran sendiri, itulah tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir. Dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Ya, hak adalah sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir. Sejak kita lahir, kita memperoleh namanya hak. Nah, di sini ada contoh gambar. Dapat kita lihat mereka sedang ngapain? Sedang ada kegiatan pramuka. Mereka menyalakan api, yaitu api unggun. Nah, mendapatkan rasa hangat dari api unggun adalah hak siswa. Jadi, saat mereka menghidupkan api dan mereka mendapatkan rasa hangat, itu adalah hak siswa, hak mereka. Sebagai kewajiban dan rasa tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Supaya apa? Supaya tidak kebakaran, tidak terlalu panas. Nah, itulah kewajibannya anak-anak. Jadi harus berbagi ketika ada api unggun di malam hari, ketika kamu berkemah, kamu harus berbagi juga dengan teman-teman kamu. Nah, sekarang kita masuk ke kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat bagian kedua. Jadi, di sini ada contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa ya? Nah, pertama, pelaksanakan kewajiban. Yang pertama bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Sekolah, rumah, pokoknya di sekitar kita. Dan yang kedua adalah mematuhi aturan lalu lintas. Kalau di jalan ada peraturan atau rambu-rambu lalu lintas harus kita patuhi.
Kemudian mematuhi tata tertib di sekolah. Jadi tata tertib itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Nah, itu adalah contoh pelaksanaan kewajiban. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Pertama, kita bisa merapikan mainan setelah digunakan. Ayo, siapa di sini yang biasanya setelah main, mainannya dibiarkan berserakan, terus orang tuanya yang capek untuk merapikan mainannya. Nah, kita harus bertanggung jawab ya dari sekarang. Kedua, mencuci kaki setelah bermain. Tidak masuk ke rumah, kakinya sedang kotor, tapi harus bersih dulu. Kemudian mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Ya, siapa di sini yang mengumpulkan tugas sekolahnya terlambat sampai menumpuk? Jadi capek kan? Nah, jadi kalau ada tugas itu harus dikumpulkan tepat waktu supaya tidak menumpuk. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan hak. Apa hak kita sebagai warga negara? Pertama, beribadah sesuai agama dengan tenang. Ya, kita semua punya agama dan kita harus beribadah sesuai dengan agama kita tersebut. Kemudian belajar di sekolah saat jam pelajaran. Jadi kalau saat jam pelajaran tidak ada lagi yang bermain-main, tapi belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian menghirup udara segar setiap pagi. Nah, kalau kita merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kita, tentu kita akan dapat menghirup udara segar setiap pagi. Jadi dirawat ya tanamannya, baik tanaman orang tuanya maupun tanamannya bisa dirawat supaya dapat menghirup udara yang segar. Nah, ternyata hak dan kewajiban itu bisa kita buat dalam komik. Tahu ya, komik? Nah, kita ingat kembali kalau hak adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia sejak lahir. Hak bisa didapatkan jika kita telah menjalankan kewajiban. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan dengan seimbang. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, kewajiban dan hak dapat dijelaskan dalam bentuk komik. Bisa kamu gambarkan dalam bentuk komik apa kewajiban dan haknya. Untuk menjelaskan kewajiban dan hak dalam bentuk komik, kamu dapat menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Yang pertama, kamu bisa menggambarkan kegiatan sehari-hari. Apa contoh kegiatan sehari-hari? Bisa bergotong royong. Terus kamu buat kata-kata untuk menjelaskan kegiatan tersebut. Nanti akan menjadi bentuk komik. Nah, untuk tugasnya tidak ada. Sekianlah video pembelajaran hari ini. Semoga ini bisa membantu. Tuhan memberkati. Bye-bye.